Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So today our topic is about cooperative principle. But before the explanation, I would like to introduce the member of the group. There are Nadia Rafika Putri, Nur Hafifah, Maulia Farisa, and also Ida Meiliana. And the first speaker is Maulia Farisa. But before that, don't forget to pray before listening to our explanation. So, Maulia Farisa, time is yours. Cooperative principle. Concept and definition of cooperative principle. When we speak, the listener expects us to say the truth and to be relevant and clear. The English philosopher Paul Grice suggested that in ordinary conversation, the speaker and hearer share a cooperative principle. Speakers shape their utterances to be understood by hearers. Grice analyzed cooperative principle in 4 maxims. First is quantity, second is quality, third is relevance, and fourth is manner. Maksudnya, ketika kita berbicara, pendengar mengharapkan kita untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk menjadi relevan dan jelas. Filsuf Inggris Paul Grice mengemukakan pendapatnya, jika dalam percakapan biasa, pembicara dan pendengar berbagi prinsip kerjasama. Prinsip itu menjelaskan bagaimana penutur dan petutur bertindak kooperatif dan saling menerima untuk memahami dengan cara tertentu. Penutur membentuk ucapannya agar dapat dipahami oleh pendengar. Grice menganalisis prinsip kerjasama dalam 4 maksim. Pertama yaitu kuantitas, kedua yaitu kualitas, ketiga relevansi, dan yang keempat adalah cara. The maxim. Grice analyzes the cooperative principle in 4 maxim: quality, quantity, relation, and manner. Okay, first I want to explain about quality maxim. This maxim requires each participant to contribute correct information. In other words, neither the speaker nor the speech partner said anything that was considered wrong, and every contribution to the conversation should be supported by adequate evidence. If in a speech there are speech participants who do not have sufficient evidence, there might be certain reasons for this. Maksudnya adalah, maksim ini mengharuskan setiap peserta petuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain adalah bukti. Dengan kata lain, penutur maupun mitra tutur tidak dapat mengatakan apa-apa yang dianggap salah. Dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu petuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Contohnya adalah percakapan berikut ini. A dan B. Si A bertanya, ada berapa maksim kerjasama menurut Grice? Dan B menjawab, menurut buku Grice yang saya baca, ada 4 maksim dalam prinsip kerjasama. Si A bertanya lagi, maksim apa sajakah itu? Dan si B menjawab, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Pada contoh percakapan, si B memberi sumbangan informasi yang benar bahwa menurut buku Grice yang dia baca pada 4 maksim, yaitu maksim kuantitas,
kualitas, relevansi, dan maksim cara. Contoh lain dari maxim quality adalah percakapan sebagai berikut. Di sini terdapat percakapan di antara Sarah dan seorang pria. Sarah, do you know where the Gumuk Pasir is? Yeah, it's in Yogyakarta. Di sini Sarah mengatakan hal yang sebenarnya, karena memang pada faktanya Gumuk Pasir berada di Yogyakarta. Jadi, Sarah telah memenuhi syarat dari quality of maxim. Dia tidak melanggar maxim quality ini. Beda halnya apabila percakapannya dirubah, misalnya seperti ini. Sarah, do you know where the Gumuk Pasir is? Yeah, it's in Jakarta. Nah, di sini kan jawabannya Sarah itu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Dianggap Sarah telah melanggar maxim quality. Next is quantity. Quantity is make your contribution as informative as required. Don't make your contribution more informative than is required. Jadi, di quantity ini kita harus berkontribusi dalam sebuah percakapan itu dengan memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan. Jadi, saat menjadi pembicara, itu kita harus memberikan informasi yang pas, tidak bertele-tele ataupun tidak dikurangi. Informasinya harus apa adanya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pendengar. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai maxim quantity, di sini disertakan sebuah contoh percakapan antara pria dan wanita. Situasinya adalah mereka tidak saling kenal, mereka berpapasan. Si cowok menanyakan tentang waktu kepada si wanita. Sorry, what is it? It's 9:30 a.m. Di sini wanita ini telah memenuhi syarat dari quantity. Kenapa? Karena dia menjawab dengan hanya informasi yang dibutuhkan oleh si penanya saja. Beda halnya apabila percakapannya dirubah. Misalkan, sorry, what time is it? It's morning. It's 9:30 a.m. Nah, di sini itu sedikit bertele-tele jawabannya. Karena apa? Karena pertama, yang cowok dapat mengetahui itu siang atau malam dari situasi malamnya kan. Yang kedua, dia sudah tahu dari jawaban yang diberikan sama yang cewek. 9:30 a.m. Di situ kan sudah menjelaskan kalau itu 9:30 pagi. Seperti itu. Jadi, itulah quantity. Jadi, kita harus berbicara dengan apa yang dibutuhkan saja. Well, the next one is the maxims of relation. Be relevant. Jadi di dalam suatu percakapan itu, kita dituntut untuk relevan dengan topik percakapan yang ada. Misal lawan bicara kita itu ngobrol tentang topik makanan. Kita juga harus bahas tentang makanan. Nggak boleh kita tiba-tiba nyaut dengan topik olahraga, fashion, atau mungkin fotografi yang nggak relevan dengan topik yang ada. Jadi kalau misal aja kita melanggar the maxim of relation ini, bisa jadi percakapan kita itu sia-sia karena kita tidak bisa mencapai tujuan dari percakapan itu sendiri. Contohnya, di sini ada percakapan, what ice cream flavor do you like? Terus yang cowok jawab, Chocomin. Nah, percakapan ini bisa dibilang memenuhi the maxim of relation. Karena yang cewek nanya kan, es krim rasa apa yang kamu suka? Yang cowok jawab Chocomin. Relevan kan? Karena percakapan ini akan jadi tidak relevan apabila yang cowok jawab, iya cat rambut kamu bagus, atau mungkin iya aku suka nonton YouTube gitu. Nah, jadinya untuk mencapai tujuan percakapan, hendaknya kita mematuhi the maxim of relation ini. And the last one is the maxims of manner. Be brave, be orderly, avoid ambiguity, avoid obscurity of expression. Jadi di dalam suatu percakapan itu kita harus bersikap jelas. Kita nggak boleh kayak ngasih
ekspresi yang nggak jelas. Kita harus menghindari juga ambiguitas, bersikap singkat dan juga tertib. Di sini udah ada contoh percakapan. What song do you like? Pop maybe. Nah, yang cewek di sini tuh menjawab dengan jawaban yang jelas, tidak ambigu juga, singkat dan tertib. Kalau aja yang cewek itu mungkin jawab Latin maybe gitu. Kata Latin maybe itu bisa jadi aja ambigu karena Latin juga berarti bahasa kan. Tapi ada juga Latin music. Kalau yang cewek cuma jawab Latin doang, mungkin yang cowok bakalan bingung gitu. Jadi percakapan itu dapat melanggar the maximum of manner karena jawabannya nggak jelas, ambigu juga. Jadi seperti itu. Sebenarnya kita udah belajar the maxim ini di discourse analysis. Jadi semoga mengerti, and the next materi will be delivered by Ida. Okay, hedges is the certain expressions speakers use to mark that they may be in danger of not fully adhering to the principles. Hedges is cautious note about how the utterances should be taken when giving information. Jadi, hedges itu ekspresi yang digunakan orang, the speakers, untuk menandai bahwa mereka tuh tidak sepenuhnya mengikuti prinsip gitu, the cooperative principle. Next, the sentence of I'm not sure if this is right, or as far as I know, are the example of hedges. The purpose of these utterances is to show that the speaker is conscious of the maxim of quality. Another example of hedges is expression like, oh, by the way, well, anyway, is to indicate that they have drift into a discussion of some possibility non-relevant material. Jadi intinya, hedges itu digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian dan kehati-hatian. Misalnya, biasanya digunakan para jurnalis karena mereka kan harus lebih konservatif sama apa yang mereka tulis. Apalagi misalnya masalah politik. Jadi menggunakan hedges ini sebagai strategi jurnalis gitu dalam hati-hati. Dan ini biasanya menggunakan kata sifat probabilitas atau kata keterangan seperti contoh di atas. Okay, next, there are some example of hedges used in maxim. As an example, in the maxim of quantity, we can say, to sum up the story, there are no more details about this news. In the maxim of quality, the official sources announce that no one takes the responsibility of this report. It is heard that in the maxim of relation, on this subject, we interview, or in the maxim of manner, to clarify the news, I talked to. Well, okay guys, that's all of our presentation. If you have any questions, suggestions, or maybe criticism, you can drop them down in Google Classroom. So, thank you so much for participating. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.